warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luki Puspitasari dari SD Negeri Lebeng, Korwil Cam Sumpyuh, CGP Angkatan 7, Kabupaten Banyumas, bersama rekan hebat saya Saya Sri Rahayu dari Korwil Cam Dindik Tambak. dan rekan saya yang luar biasa. Saya Musonah dari SD Negeri 2 Karangsalam Korwil Cam Kemeranjung. Ya, di sini kami akan melaksanakan praktik kucing untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana saya berperan sebagai observer, kemudian Bu Musona sebagai coach, dan Bu Sri Rahayu sebagai coachee. Di mana kasus yang akan saya angkat yaitu Bu Sri Rahayu, seorang guru kelas 4 di SD Negeri 3 Purwodadi Korwil Cam Tambak. Pada suatu hari, Bu Sri kurang ceria, tidak seperti biasanya yang selalu bersemangat. Ternyata dia sedang ada masalah. Setelah kepala sekolah melakukan supervisi akademik di kelasnya, dia mendapat teguran tentang strategi pembelajaran yang digunakan di kelas, yang menurut kepala sekolah masih belum berpihak kepada murid. Sehingga murid merasa kurang diperhatikan dan kurang nyaman ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, yang mengakibatkan menurunnya kedisiplinan siswa kelas 4 di SDN 3 Purwodadi. Bu Sri ingin berdiskusi dan mengobrol santai dengan Bu Musona tentang solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Ya, Bu Musona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Musona? Alhamdulillah kabar saya baik, Ibu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik kucing ya Bu, di mana saya berperan sebagai observer, Bu Musona sebagai coach, dan Bu Sri sebagai coachee. Siap, Ibu. Ya, baik kalau begitu. Untuk mempersiapkan praktik kucing ini, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? Tentunya dalam praktek coaching ini saya menggunakan alur tirta, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ini yang akan menjadi acuan saya dalam melakukan praktek coaching Ya, ini. baiklah. Untuk praktik kucing kali ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu ada beberapa macam, seperti mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coaching itu sendiri. Ya, baik Bu Musona. Untuk lebih detailnya lagi, kompetensi mana yang akan Ibu observasi ya Bu? Untuk melakukan observasi ataupun supervisi kali ini, saya lebih mengarah ke pertanyaan berbobot, Bu Luki. Oke, kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang Ibu kembangkan itu seperti apa ya? Pertanyaan berbobot yang saya inginkan di sini adalah selalu memberikan pertanyaan terbuka kepada coachee dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan si coachee itu sendiri, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Musona. Selamat melaksanakan coaching. Semoga apapun rencana yang untuk melaksanakan coaching ini akan berjalan lancar sesuai harapan. Sukses selalu ya Bu Musona. Baik, terima kasih Bu Luki. Sama-sama, silahkan. Assalamualaikum Bu Musona. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat, luar biasa. Bagaimana dengan Bu Sri? Apakah Bu Musona ada waktu? Kira-kira saya ingin berbagi cerita dengan Bu Musona. Tentu ada Bu Sri. Kebetulan saat ini saya sedang pelajaran PJOK. Ada apa ya Bu Sri? Saya lihat sepertinya Bu Sri sedang tidak ada semangat. Biasanya selalu ceria. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Betul, Bu. Begini, Bu. Saya juga sedang ada pelajaran PAI, Bu. Maaf ya, Bu. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu sebentar saja, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya begini,
Saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Bu? Coba Bu Sri ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ya, Bu Musona, kemarin kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya, masalahnya tidak serius sih. Tidak serius. Tidak seriusnya bagaimana itu, Bu? Kepala sekolah mengkritik saya, Bu, tentang proses mengajar saya di kelas. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau yang lainnya sampai begitu? Boleh saya tahu, Bu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar itu tidak berpihak pada murid. Murid merasa tidak diperhatikan dan kurang nyaman saat di kelas, Bu. Oh, begitu. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Mungkin begini, Bu, saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya sudah mengajar dengan video pembelajaran, gambar-gambar yang menarik dan interaktif serta menyenangkan dan sesuai dengan kurikulum mereka, kurikulum Merdeka. Jadi, masalahnya begitu. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Bu Sri. Selama ini pembelajaran yang bagaimana yang Ibu terapkan di kelas? Seperti yang saya ceritakan di atas, Bu Musona, saya menggunakan video pembelajaran, gambar-gambar yang menarik dan interaktif serta menyenangkan. Tapi mengapa Bu Sri tidak mencoba diselingi S-Booking atau senam otak lainnya? Ya, menurut saya dengan video pembelajaran, gambar interaktif dan menyenangkan itu bisa menjadi motivasi murid, Bu. Iya sih, Bu. Tetapi seperti yang Ibu ketahui bahwa karakter siswa dan kebutuhan siswa itu berbeda-beda, Bu. Betul juga ya, Bu Musona. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Pantesan siswa saya itu merasa kurang diperhatikan. Itulah Bu Sri. Maka pentingnya S-Booking dan senam otak di sela-sela kegiatan belajar berlangsung. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Apalagi anak kelas 4 itu perlu penyegaran karena pelajaran sudah cukup sulit, Bu. Itulah Bu, pentingnya belajar mengajar yang berpihak pada murid sehingga kita mengetahui karakter dan kebutuhan murid. Iya, Bu Musona. Setelah Ibu Sri bercerita, bagaimana perasaannya sekarang, Bu? Ya, terus terang saya kepikiran terus, Bu. Beberapa hari ini kegiatan saya merasa kurang nyaman karena hal ini, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu Sri tidak nyaman? Saya khawatir, Bu, kalau dapat teguran lagi dari kepala sekolah tentang kegiatan belajar mengajar saya yang tidak berpihak pada murid, Bu. Kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Sri bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri jika ditegur kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal positif untuk meningkatkan kinerja Bu Sri dalam proses belajar mengajar. Oh iya, mudah-mudahan ya Bu Musona, minta doanya ya. Iya Ibu Sri. Dari rencana yang sudah Ibu sampaikan, rencana apa yang akan ke depan Ibu lakukan, Bu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang membangun. Lalu adakah hal lain yang akan Ibu lakukan?
Mungkin saya ingin meminta maaf kepada kepala sekolah tentang proses belajar mengajar saya untuk kedepannya, supaya lebih berpihak pada murid dengan menyesuaikan karakter murid dan memenuhi kebutuhan murid agar anak merasa diperhatikan dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas Bu Musona. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya, Bu? Setelah ini saya akan lebih berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan mereka agar mereka merasa diperhatikan dan nyaman di kelasnya, Bu. Langkah apa yang Ibu Sri ambil sangat tepat. Saya setuju dengan idenya Bu Sri. Syukurlah saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan kepala sekolah, Bu. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Sri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Sri lakukan untuk rencana itu? Dalam hal ini, saya akan mengatur kurikulum tentang pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kurikulum Merdeka. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Sri untuk melakukan komitmen ini, Bu? Tentu saja dukungan dari rekan sejawat untuk saling mengingatkan dan kepala sekolah, pastinya dalam kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan lancar dan tetap kondusif. Itu ide yang Itu, bagus Bu. sekali, Bu. Semoga segera terselesaikan dan Bu Sri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Musona sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya lega sekali, Bu. Semoga kita bisa menjadi guru yang dicintai dan selalu dirindukan oleh murid ya, Bu. Amin. Sama-sama ya Bu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat sekali Bu Musona. Terima kasih ya, sudah luar biasa mempraktekkan coaching kali ini ya Bu. Bu Musona sudah menjadi coach yang sangat bagus dan luar biasa sesuai tahapannya. Terima kasih Ibu. Ya, dari coaching tadi itu, apakah sih indikator yang sudah Ibu kembangkan itu sudah tercapai? Dari coaching tadi ada pertanyaan berbobot dan melakukan pertanyaan terbuka yang berasal dari cerita coach. Oh iya, iya Bu, saya sudah menyimak sendiri dari yang sudah Bu Musona tadi praktikkan ya. Baik, Bu Musona itu tadi sudah mendengarkan aktif, sudah menggunakan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai alur tirta ya Bu Musona. Dari coaching ini Bu Musona sudah bisa menggali dan mendorong coach ini untuk mencari jalan dan solusi untuk yang dia buat sendiri sebagai rencana aksi ke depannya. Jika saya akan memberikan poin atau nilai kepada Bu Musona 1 sampai 4 itu, saya akan memberikan poin 4 kepada Bu Musona karena sudah sangat luar biasa ya. Terima kasih Ibu. Iya, setelah coaching ini kira-kira kompetensi apa lagi ya yang perlu dikembangkan oleh Bu Musona yang akan dilakukan ke depannya nanti? Baik Bu, dalam coaching ini terdapat 4 kompetensi yang perlu dikembangkan, yaitu selain memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, memberdayakan coaching, mungkin kompetensi 2 ini menjadikan PR Ibu untuk saya ke depan agar lebih bisa menjadi coach yang baik lagi. Ya, luar biasa Bu Musona ya. Baik, saya yakin jika Bu Musona menjadi posisi coach nanti ya akan melaksanakan coaching ini dengan luar biasa dan bisa mengarahkan berdasarkan dari apa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mendapatkan solusi yang baik dari coaching tersebut ya Bu ya. Ya, Baik, Ibu. iya Bu Musona sudah sangat
bagus. Saya sangat salut ya. Sukses selalu untuk Bu Musona untuk kedepannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya di kesempatan lain, Bu Musona. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sehat-sehat, Bu. Iya Bu. Terima kasih juga Bu Sri. Ya baik. Sekian praktik coaching dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya saya sebagai coach untuk melaksanakan coaching. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.